Selamat pagi, Swatihotu, Namo Buddhaya. Anak-anak Ibu sedama yang berbahagia, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran daring kelas 7 pertemuan ke-6 tentang khotbah Sang Buddha. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak Ibu semuanya, pada minggu ini kita akan belajar tentang khotbah-khotbah, yaitu tentang pemuda yang bernama Yasa. Pada masa itu, di Benares bertempat tinggal seorang anak muda yang bernama Yasa, yang merupakan anak seorang pedagang yang kaya raya. Yasa memiliki 3 buah istana dan hidup dengan penuh kemewahan. Dia selalu dikelilingi oleh gadis-gadis cantik yang menyajikan berbagai macam tarian. Malam itu ia terbangun di tempat malam dan dari sinar lampu di kamarnya, Yasa melihat pelayan-pelayannya sedang tidur dalam berbagai macam sikap yang membuatnya jemu dan muak sekali. Ia merasa seperti berada di tempat pekuburan dengan dikelilingi mayat-mayat yang bergelimpangan. Karena tidak tahan lagi melihat keadaan tersebut, maka dengan mengucapkan alangkah menakutkan tempat ini, alangkah mengerikan tempat ini, Yasa memakai sandalnya dan meninggalkan istananya dalam keadaan pikiran kalut dan penuh kecemasan. Ia berjalan menuju ke Taman Rusa di Isipatana. Pada waktu itu, menjelang pagi hari dan Buddha sedang berjalan-jalan. Sewaktu berpapasan dengan Yasa, Buddha menegur, "Tempat ini menakutkan. Tempat ini tidak mengerikan. Mari duduk di sini, aku akan mengajarkanmu." Mendengar sapaan Sang Buddha, Yasa berpikir, kalau begitu baik juga kalau tempat ini tidak menakutkan dan tidak mengerikan. Lalu Yasa membuka sandalnya, menghampiri Buddha, memberi hormat dan kemudian duduk di sisi Buddha. Buddha kemudian memberikan uraian yang disebut Anupubbekata, yaitu uraian mengenai pentingnya berdana, hidup bersusila, tumimba lahir di surga sebagai akibat dari perbuatan baik. Selanjutnya Buddha memberikan uraian tentang 4 kesunyataan mulia yang dapat membebaskan manusia dari nafsu-nafsu keinginan. Setelah Buddha selesai memberikan uraian, Yasa memperoleh mata dhamma sewaktu masih duduk di tempat itu. Yasa mencapai tingkat arahat sewaktu Buddha mengulang uraian tersebut di hadapan ayah Yasa. Khotbah keempat ini berjudul Anupubbekata, diberikan oleh Buddha kepada Yasa. Lalu Yasa mohon kepada Buddha untuk ditabiskan menjadi biku. Buddha menabiskannya dengan menggunakan kalimat yang digunakan untuk menabiskan 5 muridnya yang bernama Ehi Biku. Dhamma telah dibabarkan dengan jelas.
laksanakanlah kehidupan suci. Perbedaannya bahwa Buddha tidak mengucapkan dan singkirkanlah penderitaan, karena yasa pada waktu itu sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Dengan demikian, pada waktu itu sudah ada 7 orang arahat. Buddha sendiri juga seorang arahat, tetapi seorang arahat istimewa karena dia mencapai kebebasan dengan usahanya sendiri. Keesokan harinya dengan diiringi Yasa, Buddha pergi ke istana ayah Yasa dan duduk di tempat yang telah disediakan. Ibu dan istri Yasa keluar dan memberi hormat. Lalu Buddha kembali memberikan orean tentang Anubhubekata dan mereka berdua pun memperoleh mata dhamma. Mereka memuji keindahan orean tersebut dan mohon dapat diterima sebagai upasika dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk seumur hidup. Mereka adalah pengikut-pengikut wanita pertama yang berlindung kepada 3 mustika, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah itu, makan siang disiapkan dan kedua wanita itu melayani sendiri Buddha dan Yasa dengan makanan yang mewah. Buddha dan Yasa kembali ke Taman Rusa di Isipatana. Di Benares, Yasa mempunyai 4 orang sahabat. Semuanya anak-anak orang kaya yang bernama Wimala, Subahu, Punyaji, dan Gawampati. Mereka mendengar bahwa Yasa sekarang sudah menjadi biku. Mereka menganggap bahwa ajaran-ajaran yang benar-benar sempurnalah yang dapat menggerakkan hati Yasa untuk meninggalkan kehidupannya yang mewah. Karena itu, mereka menemui Biku Yasa yang kemudian membawa keempat kawannya itu menghadap kepada Sang Buddha. Setelah mendengar khotbah Buddha, mereka semua memperoleh mata dhamma dan kemudian diterima menjadi biku. Setelah mendapat penjelasan tambahan, keempat orang ini dalam waktu singkat mencapai tingkat arahat. Dengan demikian jumlah arahat pada waktu itu 11 orang. Tetapi Biku Yasa mempunyai banyak teman lagi yang berada di tempat-tempat jauh. Semuanya berjumlah 50 arahat. Mendengar sahabatnya mereka menjadi biku, mereka pun mengambil keputusan untuk mengikuti jejak Biku Yasa. Mereka semua diterima menjadi biku dan dalam waktu yang singkat, semuanya mencapai tingkat arahat. Sehingga pada waktu itu terdapat 61 orang arahat, termasuk Sang Buddha. Ibu tutup. Mari kita bersama-sama berdoa dengan bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tiratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang ku pelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.